tentunya untuk menumbuhkan semangat umat Islam saat itu, maka Allah perintahkan Nabi untuk bangun, dan Allah perintahkan dan Nabi perintahkan orang-orang yang ikut dalam perang Uhud semuanya hari itu semuanya mengejar orang-orang Quraisy sampai di satu tempat namanya Hamraul Asad. Nah, di tempat itulah kemudian dikejar sampai kemudian kaum Quraisy tunggang-langgang lari. Itu semuanya dalam rangka kemudian untuk mengembalikan semangat dan wibawa umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun pasca perang Uhud ternyata usaha yang dilakukan Nabi untuk memompa semangat para sahabat dan untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang Quraisy dan sekitarnya ternyata tidak ngefek ya. Jadi kaum muslimin menghadapi masalah yang pelik setelah kegagalan Uhud, yaitu dengan terjadinya banyak peristiwa. Ada peristiwa di Roji'i, ada peristiwa di sumur Maunah, dan banyak sekali manuver-manuver orang Yahudi yang setelah perang Badar itu diam, kemudian membuat kisruh di pasar Qainuqa ketika ada seorang wanita kemudian dibuka auratnya oleh seorang Yahudi, maka kemudian Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi dari Qainuqa. Maka kemudian saat itu Yahudi memilih sikap diam dan mengambil posisi aman. Nah, tapi setelah pasca perang Uhud, Yahudi ini mulai berulah lagi, orang-orang munafik juga mulai berulah lagi. Maka Rasulullah SAW mengalami banyak hal. Paling tidak sebelum orang-orang Yahudi diusir oleh Rasulullah yang kedua, yaitu Bani Nadir, ada 4 peristiwa besar. Kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di Madinah itu ada 3 kaum Yahudi. Yang pertama adalah Bani Qainuqa yang diusir oleh Rasulullah pasca perang Badar. Kemudian ada Bani Nadir, nah itu yang nanti menjadi kajian kita, pengusiran Bani Nadir. Dan yang terakhir adalah Bani Quraidah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pasca perang Uhud, maka di Bani Salamah ada seorang tokoh masyarakat yang bernama Tolhah dan Salamah. Ini adalah 2 anak dari Khalid. Nah, Tolhah dan Salamah ini memprovokasi kaumnya. Setelah perang Uhud mereka umat Islam kalah, maka kemudian mereka memprovokasi kaumnya untuk memerangi Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar hal itu, maka Rasulullah ingin menguatkan hati sahabat, dan Rasulullah mengutus 150 orang Muhajirin dan Ansor dan dipimpin oleh Abu Salamah. Maka Abu Salamah kemudian menjalankan misi dengan baik. Di pagi hari secara mendadak kemudian mereka menyerang Bani Salamah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ada unta, ada kambing, dan mereka lari tunggang-langgang, dan ini terjadi pada bulan Muharram tahun keempat Hijriah. Kalau Badar tahun kedua, Uhud tahun ketiga. Nah, maka 2 bulan setelah itu, yaitu bulan Muharram tahun keempat Hijriah, maka Rasulullah juga sudah mulai melakukan sariyah atau pengiriman beberapa pasukan kepada orang-orang yang mulai untuk melakukan manuver-manuver dalam rangka untuk membuat kehidupan umat Islam tidak nyaman. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa yang dilakukan oleh Khalid bin Sufyan Al-Khudali. Begitu melihat umat Islam kalah dalam perang Uhud, maka di hari kelima di bulan Muharram, jadi dalam 1 bulan,
Khalid bin Sufyan Al-Hulali ini memobilisasi kaumnya untuk memerangi Nabi. Maka mengumpulkan beberapa bani, beberapa kabilah. Nah, ketika Rasulullah mendengar hal itu, maka Rasulullah memanggil seorang yang bernama Abdullah bin Unais Al-Ansari. Abdullah bin Unais Al-Ansari ini orang Ansor, dikenal paling berani, masih muda. Nah, misinya satu. Wahai Unais, aku dengar Khalid bin Sufyan Al-Khudali ini sedang mengumpulkan beberapa kabilah untuk menyerangku. Maka tugas kamu adalah bunuh Khalid bin Sufyan. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abdullah bin Unais ini tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Khalid bin Sufyan itu orangnya seperti apa? Tolong ceritakan kepadaku bagaimana ciri-cirinya supaya aku bisa mengenalinya dan bisa membunuhnya." Apakah Rasulullah menjelaskan? Tidak. Tapi Rasul mengatakan, kalau kau bertemu dia maka kamu akan gemetar hatimu. Gitu aja. Cari. Nah sekarang Khalid bin Sufyan itu ada di Urona. Kemudian Abdullah bin Unais ini pergi ke Urona mencari tahu. Maka setelah 18 malam Abdullah bin Unais ini dapat membunuh Khalid bin Sufyan. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Abdullah bin Unais cara membunuhnya? Abdullah bin Unais datang kepada Khalid bin Sufyan dan mengatakan, "Wahai Khalid, sesungguhnya aku mendengar bahwasanya engkau akan membunuh Muhammad." Dia tidak mengatakan seorang muslim, engkau akan membunuh Muhammad. Dan iya, kalau boleh, aku ingin ikut bersamamu. Nah, maka senang sekali Khalid bin Sufyan ini, dan sampailah dicari bersama Khalid bin Sufyan ini selama 18 hari. Mencari di mana, kapan sendirian dan kapan lengah. Maka ketika Khalid ini sendirian bersama Abdullah bin Unais, maka langsung Abdullah bin Unais kemudian membunuhnya dan memenggal kepalanya. Kepada ibu yang dirahmati Allah, dalam Rahikul Mahdum, kemudian setelah itu di kitab Rahikul Mahdum dijelaskan bahwa kepalanya dan diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kepalanya Khalid bin Sufyan. Tapi dalam kitab lain tidak disebutkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW sebagai apresiasi atas keberhasilannya membunuh Khalid bin Sufyan, maka Rasulullah memberikan tongkat. Setelah itu tongkat itu diterima, dan kemudian Abdullah bin Unais ketemu dengan teman-temannya. Ditanya, "Untuk apa tongkat ini?" "Aku juga nggak tanya tadi apa tongkat ini," kata Abdullah bin Unais. "Ya kalau gitu kamu kembali lagi dan tanyalah." Kemudian Abdullah bin Unais kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini untuk apa tongkat ini?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hada ayatu baini wa bainika yaumal qiyamah." Ini adalah satu tanda bahwasanya engkau mempunyai kedekatan dengan aku nanti di hari kiamat. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian Abdullah bin Unais sangat bahagia dan diceritakan kepada teman-temannya, ini adalah bukti bahwasanya aku punya kedekatan dengan Rasulullah. Karenanya tongkat itu dibawa selalu oleh Abdullah bin Unais dalam setiap peperangan, mesti membawa tongkat, membawa pedang. Dan di akhir hayatnya Abdullah bin Unais berpesan kepada sahabat-sahabatnya, "Nanti akal aku meninggal, tolong tongkat ini dikafani bersamaku." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua hal yang dilakukan oleh orang-orang dalam rangka memerangi Rasulullah pasca perang Uhud, dan diselesaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dengan baik. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah tragedi Ar-Raji'. Ar-Raji' adalah satu tempat mata air bagi kabilah Hudayl
di pinggiran Hijaz, yaitu antara Robih dan Jeddah. Nah, ada suku Adl dan suku Qurah datang menghadap Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Rasulullah senang sekali. Ada orang yang mau masuk Islam kan gitu ya. Nah, ini pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Nah, kemudian suku Adl dan suku Qurah ini mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya kau kirimkan dai-dai kepada kami supaya kami bisa belajar Islam dengan baik. Maka Rasulullah sangat senang sekali dan Rasulullah mengirimkan 6 sahabat. Dalam kitab yang lain disebutkan 10 sahabat dan dipimpin oleh Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi. Dalam kitab yang lain disebutkan dikirim oleh Asim bin Umar bin Khattab. Nah, ketika akhirnya 6 atau 10 orang tadi berangkat bersama utusan dari suku Arab dan Qurah. Ketika sampai di Ar-Raji, satu mata air di daerah Hijaz, maka kemudian mereka ini, suku Arab dan suku Qurah ini berteriak dan meminta bantuan. Wahai kaum Arab dan kaum Qurah, tolong, ini orang jahat, bunuh mereka. Jadi 6 orang itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata dijebak. Sudah disiapkan 100 pemanah, maka mereka dikejar. Karena itu maka mereka lari ke bukit dan semuanya meninggal kecuali 2 orang, yaitu Hubair bin Adi dan Zaid bin Adasimah. Akhirnya karena tidak imbang ya, 100 pemanah dan banyak lagi pasukan, dan sementara mereka antara 6 dan 10, maka kemudian ditangkaplah Hubair bin Adi dan Zaid Adasimah. Kemudian dijual. Mereka setelah ditangkap kemudian dijual dan dibeli oleh orang-orang Mekah. Dan mereka masih faham bahwasanya Hubair bin Adi dan Zaid bin Adasimah itu adalah mereka yang dulu di perang Badar membunuh ayah-ayah mereka. Maka mereka membelinya itu bukan untuk dijadikan budak, tapi mau disiksa. Nah, karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Hubair bin Adi kemudian ditangkap dan didatangi oleh Abu Sufyan. Dan dikatakan kepada Hubair bin Adi, wahai Hubair bin Adi, apakah kamu mau aku bebaskan kamu sementara leher nabimu itu aku penggal? Kata Hubair bin Adi, demi Allah, aku tidak akan rela. Meskipun aku merdeka, tapi leher nabiku dipenggal. Aku rela mati demi nabiku. Nah, kemudian Hubair bin Adi akhirnya diputuskan untuk dibunuh, dan kemudian Hubair bin Adi minta izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Nah ini, maka dalam beberapa kitab sahih dikatakan Hubair bin Adi inilah sahabat yang mempopulerkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi, dibunuh. Dan banyak kejadian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Hubair bin Adi ketika diikat itu tiba-tiba ada makanan, ada buah-buahan yang itu tidak tahu siapa yang memberinya. Nah ini kalau Ibunda Maryam ketika di dalam mihrabnya kemudian ada buah-buahan di musim dingin padahal itu musim panas, maka ketika ditanya oleh Zakaria, anna laki hada, qalat huwa min indillah. Nah, Hubair bin Adi ini termasuk punya karomah, Allah berikan buah-buahan padahal saat itu tidak ada buah-buahan. Nah, ini Hubair bin Adi. Nah, kemudian Hubair bin Adi dibunuh, dan begitu juga dengan Zaid Adasimah juga dibunuh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini peristiwa ketiga. Jadi ada 6 atau 10 orang yang dibunuh, dijebak ya untuk dibunuh.
Rasulullah sedih sekali saat itu, ketambahan dengan peristiwa ini, peristiwa tragedi Bi'ru Ma'unah. Ada salah seorang pemimpin dari Najd yang bernama Abu Barra, namanya adalah Amir bin Malik. Najd ini masuk wilayah Saudi bagian timur. Saudi bagian timur setelah Riyadh, Najd. Nah, Abu Barra ini menyatakan keislamannya dan mengatakan, ya Rasulullah, lau arsalta da'iyan ila Najd. Ya Rasulullah, gimana kalau seandainya kau kirimkan dai-dai untuk kami di Najd? Nah, Rasulullah senang sekali, tapi kemudian Rasulullah punya firasat, tapi aku khawatir sahabat-sahabatku kau bunuh di Najd. Kemudian Abu Barra menyatakan, aku yang melindunginya, aku yang akan menjaganya. Nah, karenanya maka Rasulullah pun mengirimkan 40, dalam kitab yang lain dikatakan 70 sahabat, dan mereka ini adalah para penghafal Al-Quran, dai-dai yang luar biasa, dai-dai yang mereka kerja siang malam, kerja sebagai pencari kayu bakar, dan mereka juga tinggal di Sufah, dan kalau malam hari mereka belajar Al-Quran, dan hasil kerjanya itu semuanya disumbangkan untuk ahli Sufah. Artinya secara saksi ya, secara kepribadian ini luar biasa, dan orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesampai di Bi'ru Ma'unah, yaitu satu sumur, maka 70 orang ini mengutus salah satu perwakilannya yang bernama Haram bin Milhan untuk memberikan surat kepada pemimpin Bani Amir, yaitu Amir bin At-Tufail. Ketika datang kepada Amir bin Tufail, surat itu diberikan, belum dibuka, kemudian Amir bin Tufail itu mengisyaratkan bunuh dia. Kemudian ditusuk dari belakang dengan tombak, dan kemudian Haram bin Milhan ini pun syahid. Nah, kemudian Amir bin At-Tufail ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengajak kaumnya untuk membunuh 70 sahabat yang lain. Jadi sama, dijebak kasusnya. Tapi mereka tidak mau, Bani Amir tidak mau. Kenapa? Karena masih ada perjanjian dengan Abu Barra yang Abu Barra berjanji, saya akan melindungi mereka. Jadi ada suaka. Karenanya Bani Amir tidak mau, kami tidak mau. Tapi kemudian Amir bin Tufail ini mengajak suku-suku yang lain, maka ada suku yang bernama Usayyah, suku Ri'il, dan suku Dhakwar, dan ada satu lagi suku Hiyain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkumpullah suku-suku ini, suku Usai, suku Ri'il, suku Dhakwar, dan suku Lihai, untuk kemudian membunuh 70 sahabat Nabi, dan semuanya terbunuh kecuali satu orang, yaitu Zaid bin An-Najjar, yang saat itu pura-pura mati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat Nabi, dua orang sahabat Nabi yang tempat tinggalnya nggak jauh dari situ, yaitu bernama Amr bin Umayyah, Al-Dhamri, dan Al-Mundir. Nah, dan dua orang ini, mereka adalah orang yang didatangi Rasulullah sebelum perang Badar. Jadi Rasulullah sebelum perang Badar kan datang ke beberapa daerah kan gitu, dan melakukan perjanjian, dan Amir bin Umayyah Al-Dhamri dan Al-Mundir ini termasuk yang ikut dalam perjanjian dan masuk Islam. Nah, akhirnya mereka dikasih pekerjaan oleh Rasulullah untuk mengembalakan ternak-ternak kaum muslimin di daerah situ, daerah dekat Najd. Ketika mengembalakan ternak itu, maka melihat banyak burung-burung pemakan bangkai berterbangan. Loh, ini ada apa ini? Kemudian setelah dicari tahu, didekati, ternyata itu adalah saudara-saudara mereka. 70 orang itu sudah dimakan bangkai, sudah dimakan burung. Nah, ketika melihat itu,
maka kemudian Al-Mundhir yang saat itu sedang marah langsung menyerang orang-orang yang ada di daerah tersebut dan akhirnya terbunuh. Nah, begitu juga dengan Amir bin Umayyah menyerang, tapi kemudian karena kalah jumlah, akhirnya Amir bin Umayyah ini ditangkap. Nah, ditangkap, kemudian setelah diinterogasi dan Amir bin Umayyah ini mengatakan, "Ana min Bani Mudhar." Saya dari Bani Mudhar. Bani Mudhar ini bani yang sangat kuat. Karenanya maka dilepaskan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata nama itu sangat menentukan. Jadi kalau kita sedang ada kondisi kemudian disebutkan nama seseorang, kemudian dilepaskan gak jadi dan sebagainya. Sama dengan ini, Amir bin Umayyah ini mengatakan saya dari Bani Mudhar. Akhirnya dilepaskan dan Amir bin Umayyah Ad-Dhamri ini kemudian dengan sedih berjalan menuju Madinah, ingin menghabarkan peristiwa 70 sahabat yang dibunuh oleh Bani Amir dan Ra'al dan Dhakwaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan nanti perang Bani Nadir. Nah, ketika singgah di sebuah desa yang bernama Qarqarah, maka ada pohon besar di situ dan Amir bin Umayyah ini berteduh di sebuah pohon. Kemudian ada 2 orang lagi dari Bani Kilab yang berteduh. Karena merasa bahwasanya saudara-saudaranya dibunuh 70 tadi dan Amir menganggap bahwasanya 2 orang itu adalah bagian daripada yang membunuh sahabat-sahabatnya, maka ketika mereka tertidur dengan sikap pedangnya dikeluarkan dan dibunuh 2 orang itu. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dengan bangga kemudian datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah membunuh orang tersebut." Ternyata orang tersebut adalah dari Bani Kilab, bukan Bani Ri'al, Dhakwaan dan Usay. Nah, karenanya maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kamu telah membunuhnya dan aku harus membayar diatnya." Nah, diatnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah untuk per orang itu adalah 100 onta. Jadi 200 onta. Nah, karena Bani Kilab telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah, maka Rasulullah ingin datang kepada Bani Kilab, minta maaf dan akan membayar diatnya. Dan itu sudah biasa seperti itu, karena mereka sekutu. Nah, karena salah bunuh, jadi membunuh itu ada 3, membunuh secara sengaja, maka ini adalah dosa besar dan diancam dengan neraka jahanam. Yang kedua adalah membunuh karena tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja itu adalah tidak ada niatan untuk membunuh. Jadi umpama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang guru ingin menghukum muridnya, kemudian suruh tangannya ke depan begini, kemudian dipukul pakai pulpen, tangannya dipukul mati. Nah, itu membunuh tanpa sengaja, artinya nggak ada niatan sama sekali untuk membunuh, tapi dia melakukan itu. Nah, yang ketiga adalah membunuh yang salah, yaitu salah sasaran. Nah, untuk yang kedua dan ketiga maka harus membayar diat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu maka Rasulullah SAW sedang tidak punya uang untuk membeli 200 onta. Karenanya maka Rasulullah berpikir, siapa ini yang sedang banyak uangnya ini? Nah, maka terbesit dalam pikiran Rasulullah, ini sekutu kami Yahudi yang ada di Madinah. Mereka sudah mempunyai kesepakatan bahwasanya kalau ada di antara mereka yang terkena harus bayar diat,
maka mereka harus saling bantu membantu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, karena itu maka Rasulullah mendatangi Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Nah, kemudian Bani Nadir senang sekali didatangi oleh Rasulullah. Senang sekali, dan kemudian tanya apa keperluannya, bahwasanya saya ingin pinjam uang untuk membeli 200 onta. Maka kemudian silahkan Muhammad, duduklah di situ, saya akan kumpulkan uang. Kemudian Nabi tidak sendiri, Nabi ditemani oleh Abu Bakar, Nabi ditemani oleh Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat yang lainnya. Nah, kemudian Bani Nadir ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Yahudi Bani Nadir masuk ke dalam rumahnya, dan Rasulullah dibiarkan di ruang tamu. Nah, ternyata mereka sedang melakukan musyawarah. Ini kesempatan membunuh Muhammad. Sementara akan aku tahan untuk mencari uangnya. Nah, Muhammad duduk di situ. Sekarang siapa yang berani untuk naik ke atas, kemudian melemparkan batu yang besar supaya pecah kepalanya Muhammad tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mencari orang. Ada yang namanya Abdullah bin Jahsh. Saya yang akan melakukannya. Dia naik, ketika mau dilempar dan orang-orang yang ini kemudian keluar ke ruang tamu, kok nggak ada Muhammadnya? Ternyata Jibril sudah memberitahu bahwasanya kamu akan dilempar batu, sekarang kamu keluar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pengkhianatan pertama Bani Nadir. Sebelum masuk ke sana, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat bersedih, berduka kehilangan 80 sahabatnya. Jadi kalau sudah di Uhud kehilangan 70, tapi karena perang, nah ini kehilangan 80 bukan perang, tapi dijebak. Maka Rasulullah sedih sekali, dan Rasulullah berdoa setiap hari untuk kehancuran Ri'al, Zakwan, Usai, dan Lihai. Jadi setiap sholat itu Rasulullah kunut. Qanata Rasulullah sahran ala Zakwan wa Ri'al. Rasulullah kunut untuk kehancuran Zakwan, Ri'al, dan Lihai, dan para pengkhianat yang lainnya. Allahumma ahlikum, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Setiap hari doanya Rasulullah begitu. Nah, kemudian setelah 1 bulan, dalam satu riwayat 2 bulan, maka kemudian turunlah ayat, dan Rasulullah diberikan banyak ayat, dan kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh mendoakan kehancuran kepada kaum. Maka kemudian doa kunutnya dirubah. Allahumma hdini fiman hadayt, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Jadi kalau sebelumnya doa kunut itu doa kehancuran. Kenapa? Karena Rasulullah sedih sekali, sahabat-sahabatnya dibunuh kan gitu ya. Nah maka kemudian Rasulullah kunut, dan kemudian kunutnya dirubah lafalnya dengan hidayah. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah fiman hadayt, wa afini, maafkan aku ya Allah, wa tawallani fiman tawallait. Jadi mintanya itu adalah minta hidayah kepadaku dan hidayah orang-orang yang telah melakukan pengkhianatan kepadaku. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini kemudian kalau dalam kitab Wahidul Maktub dikatakan qanata Rasulullah sahron, cuma 1 bulan. Di riwayat yang lain 2 bulan. Dan setelah itu maka kemudian Rasulullah tidak kunut lagi. Nah ada ulama yang lain mengatakan Rasulullah tetap kunut. Dan dengan redaksi yang baru tadi itu, Allahumma hdini fiman hadayt, dan seterusnya. Dan inilah yang kemudian diambil oleh Imam Syafi'i, dan ini yang menjadi dasar terkait dengan kunut sholat subuh. Nah ini jadi supaya kita
paham sejarahnya terkait dengan kunut, dan ada yang mengatakan dalam satu riwayat hanya 2 bulan, setelah itu enggak. Maka kemudian sebagian tidak kunut, ada yang mengatakan Rasulullah tetap kunut. Nah inilah perbedaan pendapat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarahnya dan perbedaan-perbedaan tadi bisa memberikan keluasan kita dalam melihat sebuah perbedaan yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau petanya maka ada Madinah, Mekah di bawah itu, Madinah di atas. Nah, Najd itu di sebelah timur ya, sebelah timur. Nah, ada Bi'ru Ma'unah. Nah, peristiwa pembunuhan sahabat-sahabat Nabi itu adalah di Bi'ru Ma'unah. Nah, itulah yang membuat Rasulullah sedih. Nah, kepada itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kembali ke pengusiran Bani Nadir. Waktu terjadinya perang Bani Nadir ini itu adalah pada Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah, setelah 6 bulan dari peristiwa perang Uhud, dan Allah menepati janjinya dengan memberikan pertolongan kepada Rasulnya dan kaum muslimin dengan kemenangan yang gemilang. Nah, di antara sebab terjadinya perang Bani Nadir ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebab utamanya adalah percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Tadi itu yang pertama, Rasulullah ketika minta pinjam uang, ya silakan duduk di situ malam. Ternyata itu adalah percobaan pertama pembunuhan Nabi. Nah, ketika itu maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, dan kemudian ini adalah pengkhianatan pertama, dan kemudian setelah itu Rasul mengutus beberapa sahabatnya untuk memberikan ultimatum kepada Bani Nadir. Yang kedua adalah penghinaan dan ejekan dari kaum Yahudi terhadap kaum muslimin pasca kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Mereka melancarkan perang syaraf untuk menjatuhkan mental kaum muslimin dan penghancuran sendi-sendi Islam. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran kaum muslimin akan perpecahan intern yang berakibat fatal setelah kekalahan perang Uhud. Maka hal ini membuka peluang bagi kabilah yang bertangga dengan kota Madinah untuk melancarkan peperangan terhadap kaum muslimin. Dengan pasti mereka akan disokong oleh orang munafik yang menyimpan dendam dalam dan pada pasukan Islam. Jadi Rasulullah sudah bisa membaca kondisi ini, kalau tidak segera diselesaikan, ini akan, maka kabilah-kabilah ini akan meremehkan kekuatan Islam. Nah, karena itu maka kemudian langsung tegas Rasulullah mengirimkan 100 pasukan, 150 pasukan, kemudian membunuh Khalid dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perjanjian dengan Bani Nadir bahwasanya ketika Rasulullah masuk di Madinah, Bani Nadir ini mengajak beliau untuk mengadakan perjanjian. Di antara isinya adalah mereka tidak akan memerangi beliau dan tidak akan berperang bersama beliau. Pokoknya terang, tidak memerangi dan juga tidak akan ikut berperang. Nah, ajakan mereka diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah menang dalam perang Badar, maka orang-orang Yahudi itu sudah mulai ciut, kalau gini, ini ternyata Muhammad ini kuat. Ternyata Muhammad ini kuat, nah, maka mereka mengambil sikap diam, tidak melakukan permusuhan apapun. Jadi
Itu sebab yang pertama adalah percobaan pembunuhan. Ada sebab yang lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dalam surah Ibn Hisam itu dijelaskan bahwasanya ada surat yang datang dari orang-orang Quraisy. Surat itu mengatakan, wahai Yahudi, perangilah orang-orang Islam di Madinah. Kalau kau tidak perangi orang-orang Islam di Madinah, kami yang akan memerangi kamu. Nah, di surat dari orang-orang Quraisy demikian. Kalau tidak, maka sudah lengkap data-data istri anak-anak kamu, pasti kami akan memeranginya. Nah, karena itu maka ketika mereka berada di Madinah, orang-orang Yahudi ini terus berusaha untuk mencari celah bagaimana bisa memerangi umat Islam. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara membunuh Rasulullah. Nah, ini maka karena ada surat itu, maka orang-orang Yahudi kemudian berkirim surat kepada Rasulullah. Ya Rasul, kami ingin berdamai dan kami ingin ketemu di satu tempat. Tolong kirimkan 30 sahabatmu dan kami akan mengirim 30 pendeta dari kami. Gitu. Nah, nanti kita berunding. Kalau kemudian pendeta-pendeta kami beriman, maka kami akan beriman dan kami akan masuk Islam. Rasulullah senang sekali. Akhirnya Rasulullah datang dengan 30 sahabatnya. Pendeta-pendeta pun datang 30 orang. Tapi kemudian orang-orang Yahudi bilang, nah kalau 30 orang gimana kita membunuh Muhammad? Oh, itu hanya sekedar usulan cara supaya bisa membunuh Muhammad. Akhirnya kemudian dibatalkan. Alasannya kalau 30 dengan 30 berunding susah untuk ketemu mufakatnya. Maka kalau gitu kita kita cancel dan kita bikin perundingan baru. Kamu datang dengan 3 orang, kami datang dengan 3 orang. Nah, maka Nabi Muhammad pun datang dengan 3 orang, Yahudi pun datang dengan 3 pendeta. Tapi 3 pendeta ini yang datang itu semuanya membawa pedang yang berada di dalam di bajunya, hanjar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW berangkat, ada seorang Yahudi, wanita dari bangsa Yahudi, yang kemudian tahu terkait dengan akal bulus orang Yahudi tersebut dan tidak rela Nabi Muhammad itu dibunuh. Akhirnya kemudian mereka memberitahu kepada salah seorang kerabatnya yang sudah Muslim, dan orang ini kemudian memberitahukan kepada Nabi. Nah, di tengah jalan belum sampai tempat itu, maka Nabi diberitahu bahwasanya sesungguhnya mereka hanya ingin membunuhmu dan sesungguhnya di balik baju-baju mereka itu ada pedang. Maka Nabi nggak jadi datang. Nah, ini alasan kenapa Rasulullah memerangi Bani Nabi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya. Oke, jadi pertama adalah pembunuhan 2 orang dari Bani Amir bin Umayyah yang kemudian menyebabkan Rasulullah harus membayar diatnya, kan gitu, maka hutang. Dan ketika hutang itulah maka dijadikan kesempatan oleh orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah dan Amr bin Jahaz sebagai eksekutornya untuk melempar batu dari rumah, tapi kemudian Rasulullah sudah tidak ada. Nah, ketika itu maka Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk mengusir orang-orang Yahudi tanpa syarat.
di sini tadi. Huyai bin Akhtab ini adalah ayah daripada Sofia yang nanti jadi istrinya Nabi. Dan ini diusir, dan kemudian setelah diusir nanti pergi ke Khaybar. Nah, ketika peristiwa perang Khaybar, maka Sofia menjadi tawanan dan kemudian diberikan kepada Rasulullah dan ditinggal oleh Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi bahwasanya Rasulullah akan dibunuh. Nah, setelah Rasulullah selamat, betapa terkejutnya karena ternyata Rasulullah dan para sahabatnya sudah tidak berada di tempat semula. Kan tadi sudah tunggu di ruang tamu kan gitu, mau dilempar batu. Dia dan para sahabat telah meninggalkan tempat tipuan itu karena Allah memberitahukan rencana jahat mereka. Perilaku mereka itu sudah cukup untuk membatalkan perjanjian damai dan mengusir mereka dari tanah Madinah. Mereka adalah duri dalam daging yang menghambat perkembangan dakwah. Maka Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Nah, Muhammad bin Maslamah datang ke Bani Nadir dan membawa misi terbatas. Beliau berkata kepada Akhtab tadi ya, pergilah ke Yahudi Bani Nadir dan katakan kepada mereka, Rasulullah mengutusku untuk menyampaikan pesan kepada kalian untuk keluar dari tanah kalian, dan kalian telah mengkhianati janji yang telah kalian sepakati. Aku beri tempo kalian selama 10 hari. Kalau ada yang menolak perintahku, maka aku akan penggal lehernya. Tapi ini misinya terbatas hanya kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ultimatum Rasulullah itu didengar oleh orang-orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang memberikan isyarat kepada mereka agar tidak mentaati Rasulullah dan menjanjikan bahwa dia akan selalu membantu mereka dan berada dalam barisan mereka dengan 2000 pasukan yang dimilikinya. Nah, dan ini seperti disampaikan Allah dalam surat Al-Hasr, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kalau kalian dikeluarkan, diusir, maka kami akan keluar bersama kalian. Orang-orang munafik. Nah, wala nuti'u fikum ahadan abada, jangan kalian taati Muhammad. Sudah, jangan kalian taati Muhammad. Jangan kalian harus tetap tinggal di sini. Wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Kami akan menolong kalian. Maka Allah tegaskan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, demi Allah sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benar akhirnya orang-orang Yahudi itu tidak mau keluar. Kenapa? Karena sudah merasa ada bantuan dari orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan membantunya. Nah, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi tidak mau hengkang dari Madinah. Akhirnya surat itu pun disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Bani Nadir tidak mau pergi dari Madinah. Maka kemudian Rasulullah memberikan bukan hanya sekedar
memberikan ultimatum, tapi Rasulullah langsung mengepung mereka. Ini pengepungan kedua. Karena mereka tidak mau keluar Madinah tanpa senjata, maka Rasulullah mengepung mereka lagi selama 15 hari. Nah, dan setelah 15 hari itu maka mereka takluk, ya. Ternyata orang-orang munafik nggak bantu. Ternyata mereka berjuang sendiri dan mereka masuk ke benteng-benteng mereka, dan kemudian Rasulullah memberikan peringatan, sekarang pilihannya kalian boleh keluar dari Madinah tidak membawa apa-apa kecuali perbekalan 1 onta. Hanya membawa perbekalan 1 onta saja. Nah, tapi karena mereka, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terpaksa mereka pun berangkatlah ke Khaybar. Karena di sana ada perkampungan Yahudi. Sebagian mereka ada yang ke Syam. Nah, karena mereka nggak rela dengan rumah-rumah mereka yang mereka bangun, maka mereka ada yang bawa daun jendelanya. Mereka ada yang bawa daun pintunya. Nah, dan mereka hancurkan rumah-rumahnya. Maka dalam surat Al-Ahzab disebutkan yukhribuna buyutahum bi aydihim. Mereka hancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Jadi mereka nggak rela, ngapain ini orang Muslim nanti tinggal di sini, dihancurkan rumah-rumahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang Yahudi itu ada orang yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Ini sebenarnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, tapi mereka masuk agama Yahudi karena sebagian mereka dulu waktu masih punya anak kecil itu sering anaknya mati, kecil mati kan gitu. Maka kemudian mereka nadar, ya Allah, kalau anakku hidup ya Allah, maka aku akan pindah agama. Nah, ternyata anaknya hidup, maka pindah agama Yahudi. Nah, jadi Madinah pun ada orang Yahudinya. Gak ada yang lain pun gitu. Anaknya sakit. Kalau sembuh ya Allah, aku akan pindah agama. Nah, mereka ini ketika Rasulullah memberikan ultimatum seperti itu, maka mereka balik lagi ke Islam. Di antara duanya itu adalah Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengusiran kedua, dan masih ada satu kaum Yahudi lagi di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Insyaallah nanti yang akan di perang Al-Ahzab, maka mereka diusir seluruhnya dari Madinah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.